Halo semuanya, ketemu lagi nih sama Mbak Akif. Ayo, kita belajar bareng lagi soal-soal IPA yang seru banget. Hari ini kita bakal kupas tuntas materi tentang benda dan sifatnya. Udah siap? Langsung aja kita mulai. Dari soal pertama. Soal nomor 1, zat yang bentuk dan volumenya tetap adalah... Nah, coba bayangin deh, meja, buku, atau pensil. Kalau kamu pindahin kemana aja, bentuk dan ukurannya sama kan? Nah, benda-benda itu namanya benda padat. Jadi, jawaban yang benar adalah A, padat. Benda padat itu partikelnya rapat banget, jadi bentuknya nggak berubah-ubah. Lanjut soal kedua. Air yang mendidih berubah menjadi uap karena mengalami. Kalau Bunda masak air sampai bunyi blukutek, terus ada asap putih keluar, itu namanya proses menguap. Dalam istilah ilmiah, proses menguap dari cairan itu disebut evaporasi. Jadi, jawabannya B, evaporasi ya. Soal ketiga, kebalikannya nih. Perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut... Pernah lihat gelas es yang bagian luarnya jadi basah atau embun di daun? Pas pagi-pagi, itu uap air di udara yang berubah jadi air lagi. Proses ini namanya mengembun. Jadi, jawabannya adalah C, mengembun. Oke, soal keempat, garam yang dilarutkan dalam air membentuk. Coba deh, masukin garam ke air, terus diaduk. Garamnya bakal hilang kan? Tapi rasa airnya jadi asin. Nah, campuran yang sempurna kayak gini disebut larutan. Jadi jawabannya A, larutan. Selanjutnya, proses memisahkan campuran berdasarkan titik didih disebut... Ini agak susah nih, tapi keren banget konsepnya. Misal, kita mau misahin alkohol dari air. Karena titik didih mereka beda, yang satu bisa diuapkan duluan, terus didinginkan lagi biar jadi cair. Proses canggih ini namanya destilasi. Jawabannya B, destilasi. Nomor 6, sifat benda padat yang benar adalah... Tadi kita udah bahas sedikit. Benda padat itu partikelnya rapat dan teratur. Makanya, dia susah banget buat dimampatkan atau ditekan. Coba aja, tekan meja kamu. Susah kan? Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C, sulit dimampatkan. Soal ketujuh. Contoh perubahan fisika adalah... Perubahan fisika itu perubahan yang nggak menghasilkan zat baru. Cuma wujudnya aja yang beda. Kayak air yang jadi uap, wujudnya berubah tapi tetap air kan? Jadi, jawabannya C, air menguap. Kalau besi berkarat atau kayu dibakar, itu udah jadi zat baru, namanya perubahan kimia. Selanjutnya, contoh benda magnetik adalah... Gampang banget ini. Benda magnetik itu yang bisa ditarik sama magnet. Dari pilihan yang ada, yang paling jelas bisa ditarik magnet, ya besi. Jadi, jawabannya A, besi. Oke. Soal berikutnya, pembuatan garam dari air laut memanfaatkan proses. Petani garam itu menjemur air laut di petak-petak. Airnya kena panas matahari, terus menguap ke udara. Yang tersisa tinggal kristal-kristal garamnya. Proses ini namanya penguapan. Jawabannya C, penguapan. Lanjut, alat untuk memisahkan campuran serbuk besi dan pasir adalah... Kalau ada serbuk besi kecampur sama pasir, gimana cara misahinnya? Pakai saringan? Susah. Pakai sendok? Lama banget. Cara paling gampang dan cepat adalah pakai magnet. Serbuk besinya pasti nempel, pasirnya ketinggalan. Jawabannya B, magnet. Soal 11, lilin meleleh karena pengaruh. Yep, bener banget. Karena panas dari api, alias pengaruh suhu. Jawabannya A, suhu. Lanjut, campuran yang dapat dipisahkan dengan penyaringan adalah... Penyaringan itu cocok buat misahin benda padat yang nggak larut dalam cairan. Contohnya, pasir dan air. Kalau kita saring, pasirnya bakal nyangkut di saringan, airnya lolos. Jadi, jawabannya A, pasir dan air. Soal 13. Contoh perubahan kimia. Ingat, perubahan kimia itu menghasilkan zat baru yang sifatnya beda dari awal. Nasi yang tadinya enak, kalau dibiarin lama jadi basi, bau, dan lembek. Nah, nasi basi itu zat baru, gak bisa balik.
jadi nasi enak lagi. Jadi, jawabannya C. Nasi menjadi basi. Lanjut, benda yang termasuk isolator panas adalah isolator itu benda yang susah banget menghantarkan panas. Makanya gagang panci biasanya dibuat dari bahan ini, biar tangan kita nggak kepanasan. Dari pilihan yang ada, jawabannya adalah C. Plastik. Terakhir untuk bagian ini, balon udara dapat naik karena udara panas memiliki. Udara panas di dalam balon itu, partikelnya bergerak lebih cepat dan jadi lebih renggang. Akibatnya, massa jenisnya jadi lebih kecil daripada udara dingin di sekitarnya. Makanya, balonnya bisa terbang ke atas. Jawabannya A. Massa jenis lebih kecil. Gimana? Seru kan? Ternyata IPA itu ada di sekitar kita setiap hari. Jangan lupa buat terus belajar ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-teman, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video belajar seru lainnya. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Dadah!